Hey guys, welcome back to Dio and My Podcast, where we are being Hallelujah. rooted in truth. Led by the Spirit. Hallelujah. Come on. Hari ini kita mau membahas something very exciting, sesuatu yang saya percaya juga sangat profetik untuk kegerakan Tuhan bagi gereja-gereja lokal di Indonesia hari-hari ini. Kita membahas mengenai kehidupan yang seseorang bernama Yakub. Yakub. Why Jacob? I mean, saudara, dalam episode sebelumnya kita membahas mengenai opanya nih, kakeknya. Abraham, dia adalah pembangun mesbah, dia membangun sumur. Iya. Orang yang dekat dengan Tuhan. Kemana-mana dia pergi, dia bangun mesbah. Iya. Isaac juga dia menggali kembali sumur-sumur ayahnya. Iya. Tetapi Yakub ini unik. Karena dari namanya aja we know the name of Jacob is a deceiver. Betul. I mean, siapa yang kasih nama orang tua yang punya anak kasih nama, oke, nama anakku penipu. Iya. Deceiver, Jacob, begitu loh. Dan ketika dia lahir juga udah berantem sama bertolak-tolakan di dalam kandungannya. We'll touch on that later. Tetapi justru yang aneh adalah dalam generasi Yakub ini, dalam kehidupan Yakub malah Tuhan rubah namanya dia jadi Israel. Betul. Dia menjadi 12 suku Israel lahir. Iya. Dari dia, begitu loh. Dari Yakub inilah nama Israel itu ada. Betul. Begitu. Justru kita melihat Yakub ini kayaknya kok kayak kurang potensi, kayak apa ya, secara spek ini dibandingkan dengan ayahnya Isaac sama Abraham, kayaknya dia yang paling nakal deh. Betul. Yang paling ya nanti kita akan lihat sekilas kehidupannya, kayaknya nggak masuk hitungan. Iya. Tapi justru Tuhan pilih Yakub untuk meneruskan perjanjiannya. Bahkan dari nama Yakub lah kita menemukan nama Israel. Dari penipu jadi pangeran. Glory to God. Dari deceiver become a prince. And I think maybe through this podcast hari ini we are prophesying kepada generasi kita bahwa we are the Jacob generation. Generasi yang dibilang generasi strawberry, generasi yang paling gak bisa, keadaan generasi yang paling mengerikan, keadaan generasi yang paling belarakan. Tapi Tuhan sudah menetapkan generasi ini untuk menjadi generasi yang akan memanifestasikan kemuliaannya. Generasi yang dipilih seperti Yakub itu dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih sama ibunya Ribka. Yakub itu dipilih oleh Tuhan dari dalam kandungan ibunya. Demikian pula we are prophesying di podcast ini bahwa di tengah-tengah keadaan zaman yang seperti yang paling berantakan, Tuhan sudah memilih generasi ini untuk menjadi generasi yang berpartisipasi dengan kemuliaan Tuhan. Generasi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Nah, tadi Pastor Dio ngomong tentang bagaimana dari dalam rahim Yakub itu udah dipilih dari Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian 25, dan ini sebetulnya kalau kita mau ngomong tentang si Pastor Dio dan saya sendiri, kita punya satu mandat dari Tuhan, yaitu salah satunya adalah untuk menyambungkan, menggabungkan, mensinergikan generasi lepas generasi. Kebangkitan Yakub juga ada karena ada seorang ibu nih, ada seorang generasi yang di atasnya, yang sampai hari ini kalau kita ngelihat cerita Ribka itu bisa punya reputasi yang jelek. Seorang istri yang menipu suami sendiri, seorang istri yang ngajarin anaknya bohong, istri yang mengajarkan anaknya melegalkan cara apapun. Tapi kalau saudara lihat di Kejadian 25, yang memilih Yakub bukan Ribka, tapi yang memilih Yakub adalah yang memilih Yakub adalah Tuhan sendiri. Tapi dibutuhkan seorang Ribka yang mau bayar harga, hilang reputasi, dianggap jelek oleh orang, bahkan nggak cuma pada generasi 1-2 generasi, sampai hari ini pun orang masih punya cara pandang yang salah seringkali tentang Ribka. Tapi itu adalah harga yang dia bayar supaya anaknya Yakub bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, coba kita baca dulu ayat berapa ya? Kejadian 25 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan ya. Alkitab berkata, tetapi anak-anak di dalam rahimnya saling melawan. Dan Ribka berkata, jika demikian mengapa hal ini ku alami? Lalu ia pergi bertanya kepada Tuhan. Jadi Ribka ini seseorang yang punya hubungan doa, seseorang yang berdoa, seseorang yang punya pengenalan akan Tuhan. Dan Ribka berkata, dan firman Tuhan datang kepada Ribka di ayat 23. Firman Tuhan kepadanya,
kata yang sama, the word of the Lord comes upon Rebecca. Seperti firman Tuhan datang kepada nabi-nabi Tuhan. Tuhan berfirman, menyuarakan isi hatinya. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Bayangkan gak saudara? Ini di dalam perut gak ada USG, gak ada teknologi. Tapi Ribka mendapatkan suara Tuhan. Ada intervensi Tuhan. Dan Ribka tahu bahwa ada panggilan dan pilihan Tuhan untuk anaknya yang bungsu. Jadi apa yang dilakukan ya kita gak bisa katakan bahwa berarti yang dilakukan bukan penipuan. Lah tetap penipuan. Iya. Jadi again, so biblically speaking, God prophesying the future of these 2 kids. Yes. Tapi Tuhan tidak meminta Ribka menipu, That's right. berbohong. Saudara, itu bagian kemanusiawiannya Ribka, bagian daripada natur dosanya manusia. That's right. Saudara, jadi tolong bedakan. Yeah. Bukan berarti Tuhan nih yang suruh menipu. Enggak loh. Tuhan hanya bilang yang muda akan memimpin. That's right. Daripada yang tua. Ribka tahu itu tuh. Ribka tahu itu. Caranya salah. Caranya salah. Yeah. Dalam kemanusiawiannya, Betul. dia salah. But I think this is a very beautiful statement. Saudara, bukankah dalam keberdosaannya kita, dalam kebobrokannya manusia, justru God can redeem. Haleluya. Tuhan bisa menebus. Yes. Manusia, sehingga apa yang di mata kita, di mata Tuhan salah, kita yang nggak layak, kita yang banyak kebobrokannya, masa lalu kita yang jelek, Tuhan bisa redeem our past, Tuhan bisa tebus masa lalu kita, malah jadi kebaikan. That's powerful. Dan gitu loh. Kita juga mau melihat seperti Ribka. Yes, dia adalah seseorang yang tahu yang menjadi pesan Tuhan. Dia mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Karena Ribka, Ishak tidak memberkati anak yang salah loh. Yeah. Karena Ribka, Ishak menumpangkan tangan kepada anak yang dari dalam kandungannya Tuhan sudah lihat, Tuhan sudah katakan bahwa dia akan menjadi kepala, menjadi tuan atas kakaknya. Jadi Ribka ini sebagai generasi tua, dia melakukan bagiannya, ada harga yang dia bayar. Tapi seperti yang Pastor Dio katakan, bukan berarti nggak ada kemanusiaannya dia, nggak ada kelemahannya, nggak ada cara-caranya yang melanggar. Demikian pula Yakub. Oleh sebab itu kita juga harus tahu saudara, generasi Yakub, kita juga bisa terima janji Tuhan. Tuhan sudah melepaskan banyak kata-kata nubuatan tentang apa yang dia akan lakukan. Tapi bukan berarti kasih karunia Tuhan berkata kita bisa bikin apa aja yang kita mau. Licentiousness, kita jadi dosa, hidup bebas, terserah, yang penting Tuhan udah pilih. Tuhan udah panggil saya. Betul. Enggak. Tetap, karena nanti di podcast ini, di episode ini kita mau bahas Yakub harus digoreng sama Tuhan lewat proses. Yakub harus diubah dan dibentuk. Jadi kehendak Tuhan yang sempurna, rencana Tuhan tidak pernah menggantikan perlunya manusia mengalami pertobatan, pembaharuan, perbaikan. Karena di dalam pertobatan, perbaikan, pembaharuan itu adalah hubungan relasi antara manusia dengan Tuhan yang harus dipulihkan. Saudara, Paulus dalam Roma pasal 9 menekankan kembali pemilihan Tuhan atas Yakub. Dikatakan dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-11, saya baca dari terjemahan TB1, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, belum melakukan yang baik atau yang jahat, rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Yes. Saya mau menekankan ayat kalimat terakhir. Saudara, kita generasi muda, I just wanna prophesy. Kita dipilih Tuhan not because of what we've done. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita keren. Justru dalam generasi ini banyak sekali kebobrokan yang ada. Justru generasi ini baru muncul namanya Strawberry Generation. Mental health issue lagi banyak banget marak di mana-mana. Generasi kita adalah generasi yang sandwich generation. Generasi kita mengalami berbagai macam dosa-dosa di masyarakat yang ada. Saudara, kalau baca surat kabar begitu miris. Generasi muda sekarang membunuh orang tuanya. Generasi sekarang terlibat judi online. Generasi sekarang hancur dengan narkoba, free sex, you name it. Generasi sekarang cuma mau mencari uang, udah gak mau fokus kepada Tuhan. This is a very hopeless generation. But I'm just prophesying that we are chosen not because of what we've done, tapi karena panggilan Tuhan atas generasi kita.
Ini anugerah Tuhan nih. Ini anugerah. Nah, perhatikan kata belas kasihan. Perhatikan, saudara, dalam ayat yang ke-15. Tuhan berfirman kepada Musa, aku mau menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Wow. Ayat yang ke-16. Hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Dan I just wanna prophesy. Saya berdoa, Tuhan biarlah generasi kami, generasi yang mendapatkan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Yes. Karena kita berdoa, Tuhan, do it again Lord. Kalau Tuhan melakukan kegerakan rohani yang besar bagi Indonesia 40-50 tahun yang lalu. Yeah. Do it again for our generation. Amen. Lakukan lagi. Not because of our sake, but because for your sake. Your sake. Bukan untuk kami ya Tuhan, tapi untuk demi namamu sendiri, untuk kemuliaan namamu. Yes. Dan di ayat yang ke-13 dikatakan seperti tertulis, Yakub dikasihi Tuhan, tapi Esau dibenci oleh Tuhan. This is the love of Jesus. Tuhan mengasihi generasi ini. Tuhan mengasihi generasi saudara dan saya. Dan ini adalah kabar baik. Bahwa kita tetap harus lakukan bagian kita. Yeah. Tapi yang menyelamatkan generasi ini dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena righteousness kita sendiri, tapi karena kasih Tuhan yang besar untuk generasi ini. Mungkin Pastor Mike, it is interesting. Mungkin ada nanti anak muda bertanya tuh, penonton atau yang menyaksikan podcast ini, kenapa ya kok Tuhan benci Esau gitu loh? Kenapa kok dalam kedaulatannya Tuhan mengasihi Yakub? Jadi Tuhan jahat dong. Tuhan yang emang bikin Esau mungkin keras kepala. Enggak juga sih. Enggak juga karena Paulus berkata, kamu siapa mau berdebat sama Tuhan? Saudara perhatikan ada ayat yang menarik. Ketika Musa mau keluar dari Mesir dan Firaun gak mengizinkan, dan Tuhan mengirimkan 10 tulah. Dikatakan dalam ayat itu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Saya dulu berpikir, ya berarti salahnya Tuhan dong. Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Makanya Firaunnya gak melepas-lepas bangsa Israel. Coba dikatakan, maka Tuhan melembutkan hati Firaun. Beres dong, 1 tulah selesai. That's right. Tapi saudara, itu bukan seperti itu gitu. Itu namanya antropomorfisme. Bagaimana manusia menulis sesuatu tentang Tuhan dari sisi manusia. Contoh seperti kita membaca Allah menyesal. Allah menyesal mengirimkan air bah. Apakah Allah menyesal? Kan enggak. Karena Allah bukan manusia. Betul. Dia gak pernah menyesal. Tapi itu cara manusia menjabarkan mengenai Allah. Now listen, Firaun memiliki tabiat watak yang sudah keras. Betul. Berkali-kali dia menolak. Betul. Untuk melepaskan Israel. Karena dia terus-menerus menolak, maka itu menjadi mendegilkan hati Firaun. Dan dituliskan Allah mengeraskan hati Firaun. Tapi karena Firaunnya, bukan karena Tuhannya. Dan juga jangan lupa saudara, bahwa kenapa ada 10 tulah, sebab Tuhan sedang berurusan dengan ilah-ilah yang ada di Mesir. Demikian pula ada Tuhan pencipta semesta alam yang menjadi backingnya orang Israel. Orang Mesir juga punya backingan gitu. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa di belakang Firaun ada yang menunggangi Firaun. Ini bukan kuasa manusia biasa. Gitu. Jadi oleh sebab itu Tuhan keraskan hati Firaun. Sebab seperti Pastor Dio katakan, yang akan melepaskan bangsa Israel bukan hanya karena Firaun tiba-tiba berbelas kasihan. No. Sebab yang mengunci orang Israel ada di tanah Mesir adalah iblis, musuh yang tahu destiny Tuhan untuk orang Israel. Jadi saudara dan saya harus sadar bahwa ada hal-hal yang kita gak bisa ngerti nih. Kita secara manusia gak bisa tahu what is happening behind the scene. Oleh sebab itu kita harus percaya. Makanya Alkitab mengajarkan kita, believe, trust that the Lord is good. It's fact. Mengerti gak mengerti, Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil. Kita setidaknya bisa baca dari beberapa account dalam kitab Kejadian. Kenapa gak Esau? Kita gak pernah membaca, seingat saya, Esau bangun mesbah. That's right. Dia bertobat, mau minta ampun, minta maaf, mau datengin Yakub duluan. Nggak ada. Justru kalau kita baca nih saudara dalam Kejadian 26 ayat yang ke-34 dan 35, ketika Esau berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Come on, saudara. Itu tabiatnya Esau. Iya, ini sebelum hak kesulungannya diambil nih. Bahkan ya kalau saudara tentu tahu,
dia dia merendahkan sekali hak kesulungannya. That's right. Hanya dengan semangkok kacang merah. That's right. Hanya seporsi makanan dia jual hak kesulungannya. Jadi kita lihat saudara, sedangkan Yakub di tengah-tengah ketidaksempurnaannya yang perlu dibentuk dan dia harus bertobat. Tapi Yakub setelah dia punya istri, punya anak, dia yang mau datang terlebih dahulu, berdamai dengan kakaknya, dan dia bahkan dengan takut menghampiri Esau. Kita melihat bahwa Yakub adalah seorang pribadi yang tidak mau melepaskan Tuhan sampai dia menerima berkat. Jadi ada sesuatu di dalam Yakub yang menarik perhatian Tuhan gitu. Jadi betapa pentingnya untuk kita menjaga hati. Yes, Tuhan bisa pilih. Yes, Tuhan bisa kasih janji. Tapi tetap adalah bagian setiap orang yang sudah tahu, yang sudah percaya untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Sebab pilihan kita itu sama dan tidak kalah pentingnya dengan pilihan Tuhan. Sebab pilihan Tuhan tanpa pilihan kita itu namanya pemaksaan. Tapi pilihan kita tanpa pilihan Tuhan tidak bisa membuahkan suatu apapun. Ujungnya jadi usaha sendiri. That's right. Ujungnya jadi usaha sendiri. That's right. Dan yang menurut saya kembali tadi kita bilang Yakub tuh dikasihi Tuhan. It's just favored. God just pour out His grace. Dengan orang yang bernama Yakub yang adalah penipu, justru dia yang mendapatkan vision tangga naik turun surga. That's right. Bukan Abraham, bukan Ishak, him. Malah Yakub yang sudah dengan kecerdikannya juga dia mengambil hak kesulungan gitu. Esau merasa marah, dia pengen bunuh adiknya. Dia juga ada salahnya, dia menipu dengan memakai pakaian kulit domba supaya kelihatan berbulu begitu. Jadi kita nggak bilang Yakub sempurna. Betul. Yakub juga ada salahnya. Betul. Tapi that's grace. Grace. That's grace. That's grace. Kita generasi muda siapa? Siapa kita? Gitu. Apakah kita hebat? Enggak juga. Generasi ini banyak salahnya. Generasi ini disebut strawberry generation. Walaupun saya tolak dalam nama Tuhan Yesus, kita generasi durian. Haleluya. Kebetulan saya suka durian. Keras di luar, manis di dalam. Saya rasa durian itu buah yang akan kita makan di surga nanti. Haleluya. Tapi saudara, maksud saya kita nggak layak. Kita ketika kita berdoa, Tuhan pakailah generasi kami. Saya rasa setiap generasi berhak berdoa seperti itu. Tuhan pakailah generasi kami. Tuhan pakailah generasi kami. Pakailah generasi muda ini. Dan saya berdoa untuk itu buat generasi kita. It's been 40 years, Lord. Sejak terakhir Tuhan melakukan kebangunan rohani yang besar di Indonesia. Tahun 80, tahun 70. Dan saya bilang sama Tuhan, ini udah satu generasi loh. 40 tahun satu generasi. Do it again, Lord. Amen. Do it again. Lakukan lagi dalam generasi kami. But because, not for our sake. I just pray, Lord, so that you found favor in this generation. Supaya Tuhan bermurah hati menemukan belas kasihan bagi generasi ini. Kita juga mungkin mau bicara sekarang kepada orang yang menyaksikan di episode ini. Kalau saudara mungkin anak muda, bukan anak muda, tapi engkau selalu berkelut dengan layak, gak layak, layak, gak layak. One message for you, Jesus loves you. Kasih karunia Tuhan cukup buat kamu. Tapi sama seperti Yakub, kita tahu kasih karunia seringkali, kasih karunia Tuhan itu membuat kita sadar bahwa ada pengharapan. Mungkin belum terjadi perubahan yang signifikan, tapi ada pengharapan. Sebab kasihnya itu tersedia buat saudara dan saya. Nah, tapi kita juga mau bahas di podcast ini, episode ini, ada satu kualitas tentang Yakub yang tadi dikatakan sama Pastor Dio, berbeda dan tidak bisa ditemukan dari kakaknya Esau. Dan karakter apa itu? Dia bergumul. Dia orangnya persistence. Dia tekun. Dia kalau maunya apa, dia akan dapatkan. Pertama-tama dia dapatkan dengan kecerdikannya. Dia pengen hak kesulungan. Dia pakai caranya segala macam cara untuk dapatkan hak kesulungan. Tapi justru Tuhan rubah. Di pinggir sungai Yabok, dalam Kejadian pasal 32. Ketika dia mau menyeberang sungai Yabok, dia tinggal sendirian. Dan malam-malam sampai mau subuh, sebelum fajar menyingsing, dia bergulat dengan Tuhan di situ. Saya mau bacakan Kejadian 32 ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, udah terpelecok,
Yakub juga nggak mau melepaskan orang itu. Ini udah kesakitan nih, pangkal paha tuh sendinya udah lepas nih, kesakitan. Tapi Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Come on. Di situ nama Yakub berubah. Kamu bukan lagi, ayat 28. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. You know, I think Pastor Dio, this is powerful. Yakub yang tadinya dia persisten tapi dengan kekuatan sendiri, sekarang dia persisten tapi dengan cara Tuhan. And I believe yang dilakukan Yakub di Kejadian 32 ini, this is the art of prayer. Wow. Ini doa nih. Kita di episode yang lalu ngomong tentang menggali sumur rohani, and that is prayer. Apa yang dilakukan oleh Yakub, dibutuhkan generasi di tengah-tengah ketidaksempurnaan, tapi kita pegang janji Tuhan. Amen. Kita gak mau menyerah. Dan orang yang berdoa adalah orang yang seperti ini. Berarti waktu kita gak mau menyerah, waktu kita mengingat janji Tuhan, kita memilih untuk terus maju, kita keluar dari trauma kita keluar dari kesalahan kita berkata, Lord bless me. That's prayer. Amen. Demikian pula Yakub yang tadinya mengandalkan semua kekuatannya sendiri, sekarang Yakub belajar untuk berkata sama Tuhan, kalau aku gak terima belas kasihanmu, kalau aku gak terima perkenananmu, lebih baik aku mati aja. Jadi shift terjadi di dalam cara pandang Yakub. Dia tidak melihat kepada dirinya sendiri, tapi dia sekarang melihat kepada Tuhan. I just receive an insight, saudara. Tadi dikatakan dari awal, dia namanya artinya penipu, berubah menjadi pangeran. Gak ada pangeran kalau gak ada raja. Seringkali akhirnya kita hidup sebagai seorang penipu karena kita hidup untuk diri kita sendiri. Waktu kita belajar hidup untuk sang raja, maka identitas kita berubah. Yang membuat identitas kita berubah adalah karena kita direstorasikan kembali dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya, apapun yang jadi permasalahan saudara sekarang, if you come back to the feet of Jesus, itu titik kemenangan saudara. Amen. Kita butuh generasi yang bergumul dengan Allah. Yes. Kita butuh generasi muda yang tidak membangun sumur yang bocor. Kolam yang bocor. Ingat itu dalam episode sebelumnya. That's right. Yeremia 2 yang ke-13. That's right. Kamu telah meninggalkan aku sumber air yang hidup. That's right. Karena kamu membangun bagi dirimu sendiri satu kolam dan tahap kolam itu bocor. Gitu. Kita butuh generasi yang bukan membangun kolam bocor. Kita butuh generasi yang menggali sumur rohani. Kita butuh generasi yang berkutat, bergumul dengan Allah. Yang kata Tuhan Yesus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mengetuk pintu surga, berkata, Lord send the fire. Lord send the revival. Kita butuh generasi muda yang berdoa, Lord revive us one more time. Revive us once again. Kita butuh generasi seperti itu, saudara. You know, Pastor Joe, when you were saying that, saya tiba-tiba mau encourage teman-teman semua, jangan sampai kita mencemooh generasi yang sebelumnya loh. Karena semuanya manusia seperti Yakub, sama seperti kita semua. Kita punya past, kita punya kelemahan, kita punya kegagalan. Seperti Ribka, dia dapat pesan dari Tuhan, tapi cara eksekusinya adalah pakai cara pikirnya dan kemanusiaannya dia sendiri. Tapi jangan sampai saudara dan saya akhirnya jadi orang-orang yang kritis, kita jadi orang-orang yang pesimis. Kita lupa bahwa Tuhan memilih untuk bekerja melalui kehidupan orang-orang yang tidak sempurna. Termasuk kita juga tidak sempurna. Dan akhirnya kita hanya bisa bersandar kepada kasih karunia Tuhan yang besar. Amen. Kita mau berkata, mungkin Bapak dan Ibu, anak-anak muda melihat, oh dulu pemimpin begini, Bapak rohani ini begini. Saudara harus ingat, itu mereka manusia yang sama, yang memerlukan kasih karunia Tuhan. Oke, kita recognize ada kesalahan. Tapi bukankah belas kasihan Yesus yang membawa masa depan dan pengharapan? Kita bisa ngomongin orang salah, kita bisa ngomongin kegagalan orang. Tapi manusia, itulah tabiat kita. Kita hanya stuck kepada kegagalan. Sering ya, maksudnya ada there's an old saying, right? Kita bikin 100 kebaikan, satu kesalahan saja yang 100-nya hilang. Lupa. Langsung orang fokus pada satu kesalahan itu. Tapi Tuhan beda. Kita lakukan 100 kesalahan dan satu kebaikan, tapi dia ingat satu kebaikan itu. Dan itu terbukti. Contoh saudara, kita bisa lihat dari Raja Ahab. Udah brengsek melakukan hal yang salah, tapi karena dia mengoyakkan pakaian dan dia bertobat, Tuhan langsung bilang sama Elia, kasih tahu bahwa penghukuman yang harus dia terima karena dia tadi menangis di hadapanku tidak terjadi pada zamannya. Padahal Ahab tuh jahat banget. Ahab tuh jahat banget. Tapi Tapi ketika dia bertobat, satu aja
itu gak bisa membuat hati Tuhan untuk tidak berpaling. You know, in this podcast, I think kita generasi muda, we need to repent. Iya. You know, dari menghina, mengejek generasi sebelumnya. Yeah. If you do that, you will not receive the impartation. Oh, come on. You will not receive the blessing. You will not receive the mantle from your predecessors. Yeah. Saudara nggak bisa membangun gereja, membangun kegerakan dari hati yang pahit, nggak bisa. Banyak gereja dimulai dengan hati yang pahit. Mereka nggak suka dengan pendetanya, nggak suka dengan gembalanya, keluar nggak baik-baik, keluar nggak minta blessing. Yeah. Bangun gereja berharap God will bless. Yeah. No, nggak bisa. Setidaknya kalau saudara nggak cocok dengan visi pemimpinmu, ngomong baik-baik, keluar baik-baik, minta diberkati baik-baik, dan tutup mulut, jangan ngomongin. Jangan ngomongin. Kalau sampai memang misalnya ada yang kita malah diomongin, saudara, kita bisa nggak setuju dengan orang, biasa. Ada perselisihan, biasa. Tapi jangan sampai kitanya pahit sama Tuhan. Kita pahit sama gereja. Kita pahit sama kegerakan gitu loh saudara. Saudara bisa misalnya gak bermitra lagi dengan orang yang sama. Oke, normal, itu bisa terjadi. Tapi kalau karena itu kitanya, pribadi kita yang pahit saudara, kita jadi orang yang pesimis, negatif. Wah, yang rugi kita. Jacob, I believe, is a symbol of this generation. It's our generation. You know. Covenant Tuhan buat Yakub tuh besar. At the same time, identitas kita perlu dirubah. Kita nggak bisa membangun kegerakan akhir dengan cara kita sendiri. Kita perlu datang di hadapan Tuhan, kaki Tuhan, duduk bergumul, berkutat, berdoa sama Tuhan. Sampai Tuhan kasih caranya gitu loh. Sampai Tuhan kasih tahu caranya. That's right. Gitu. And saudara, saya mau there's this another side of Jacob yang kita perlu buka. Saudara, jangan berpikir apa yang Yakub tabur tidak dia tuai loh. Ketika Yakub menipu kakaknya dengan hak kesulungan, saudara, dia tipu ayahnya dengan memakai kulit domba, suaranya diberat-beratin, saudara. Saudara tahu nggak? Dia menuai apa? That's right. Dia ditipu oleh Laban. Dia mestinya kerja 7 tahun buat dapat siapa? Rahel. Tapi ditipu, dia kerja 14 tahun untuk mendapatkan Rahel gitu loh. You know, Pastor Dio, the moment you said that, saya baru ngerti. Dia gak cuma ditipu sama Laban, dia ditipu sama anaknya sendiri yang datang sama dia bilang Yusuf mati karena diterkam sama binatang buas. Dan dia nangis-nangis. Bertahun-tahun dia hidup itu depresi loh. Karena dia sayang banget sama Yusuf. Itu, you know, hukum tabur tua itu ada. Dia tipu bapak, anaknya tipu dia. Oh my God. Jadi kalau kita generasi muda mau ushering the greatest outpouring of the Holy Spirit, jangan mulai dengan taburan yang salah. Praise the Lord. Oh man. Jangan mulai kegerakan dengan iman, dengan spirit, dengan roh yang salah. Jangan tabur yang salah, karena saudara kan tuai. Saya nggak bilang nggak ada kasih, ada the grace of the Lord. Tuhan tetap pilih Yakub kok. Tapi ada konsekuensinya. Gitu. Jadi, saudara, mari kita bertobat. Yes. Baik-baik sama gembala sidang kita. Apapun gereja lokal saudara. Ini benar-benar ngomong tentang hati. Hati. Tuhan tuh ngelihat hati. Tuhan ngelihat Yakub yang punya tabiat, cara pandang, perilaku, tapi hatinya. So, oleh sebab itu kita harus bisa berdoa seperti Daud berkata, Lord, create in me a clean heart. And renew the right spirit. Daud pun bukan orang sempurna, bikin salah berkali-kali karena dia orang mati berkali-kali. Tapi Tuhan tetap bilang bahwa Daud adalah orang yang mengejar, mencari hati Tuhan. Wow. Think that's it for this episode. Man. Wow. Kita privilege, generasi kita dipilih, tapi jaga hati. Pakai caranya Tuhan. Alright guys. That is for this episode. Do DM us for any comments, any thoughts. If you want to share your testimony, silakan klik di komentar dan kita akan membalasnya. See you guys next week. God bless you.